Antum yang mimpin siapa? Saya bilang khalifah. Oh iya katanya. Antum enggak tahu syarat khalifah? Tahu saya bilang. Iya. Iya katanya. Jadi khalifah ente enggak memenuhi syarat. Saya bilang ente punya khalifah memenuhi syarat, ayo kita ikut. Saya bilang khalifah yang enggak memenuhi syarat saja saya siap ikut. Kalau ente ada khalifah yang memenuhi syarat, woi, lebih lagi kita siap ikut itu. Ya, kenapa? Khilafah ini khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah yang mengikuti metode Nabi. Nabi itu, dia menjadi Nabi itu mulai memenuhi syarat sampai tidak memenuhi syarat. Mulai tidak memenuhi syarat sampai memenuhi syarat. Yang itu bikin itu, artinya syarat yang dimaksud oleh orang tadi bukan syarat menurut Allah ya. Kalau syarat menurut dia harus ada kekuasaannya, harus ada tentaranya, harus bisa menegakkan syariat. Oh itu syarat-syarat menurut dia. Walaupun ketika kita tanya dia, syarat yang menurut antum yang sampaikan itu, saya bilang, ya, kan saya bisa terima, bisa juga tolak. Wih, enggak bisa. Ini sudah kesepakatan. Saya bilang, kalau dia ada ayat yang melatari syarat yang antum bikin, maka saya tidak bisa menolak. Saya bilang sekarang tunjukkan ayat mana yang bilang khalifah itu syaratnya harus punya kekuasaan. Coba tunjukkan ayatnya mana. Maka saya tidak akan menolak. Atau hadisnya mana? Fair saja, gampang saja. Tunjukkan hadisnya mana. Bahwa khalifah itu hanya boleh ditaati kalau sudah memenuhi syarat yang inti sebut itu. Saya bilang mana hadisnya? Kalau ada, saya bilang maka saya tidak punya pilihan, saya harus taat kepada syarat inti. Kalau ndak ada ayat, ndak ada hadis, saya bilang kan suka-suka saya. Ente bikin, saya juga bisa bikin syarat itu. Wih, tapi ini ulama besar yang menentukan, bukan model-model ente katanya. Iyalah, saya bilang alhamdulillah ulama-ulama besar menunjukkan syarat-syarat itu ketika khalifahnya ada. Ketika ada khalifah yang sedang tegak berdiri memimpin kekhalifahan dengan semua, dengan kekuasaan, dengan segala macam, baru orang bilang ada orang mau bikin khalifah sendiri, dia tidak punya kekuasaan. Apa kata ulama? Ya, ikut khalifah yang punya kekuasaan. Kamu khalifah tidak ada kekuasaan, tidak boleh kita taat sama ente. Ya jelaslah. Ya toh? Paham tidak maksudnya? Tidak boleh mentaati khalifah yang tidak punya kekuasaan. Itu kata para imam dulu. Kenapa? Karena khalifah yang punya kekuasaan ini ada yang zolim-zolim. Kemudian ada orang mau angkat khalifah sendiri. Maka berfatwalah para ulama, tidak boleh kamu mentaati khalifah yang tidak ada kekuasaan ini, tidak boleh. Terus bagaimana? Ya harus taat sama khalifah yang punya kekuasaan itu. Adapun dia zolim, dia minum khamar, ya dia minum khamar, berdosa sendiri dia. Itu khalifah Muawiyah dulu ya. Katanya minum khamar, katanya wallahu a'lam. Tidak juga kita tahu dia minum khamar betul apa enggak. Pokoknya begitulah ceritanya. Muawiyah itu minum khamar dia. Maka orang mau bikin khalifah sendiri, tidak boleh. Dia punya kekuasaan, dia khalifah. Nah, selama dia masih sholat, selama dia masih berhukum dengan hukum Allah. Nah, tapi kalau khalifah tidak ada sama sekali, lah terus kita bicara syarat, ya bagaimana mau bicara syarat orang tidak ada? Yang mana yang ada lah. Orang syarat imam saja. Antum tahu syarat untuk menjadi imam masjid? Kalau bicara syarat, mungkin di masjid ini tidak ketemu imam. Tidak ketemu imam di masjid ini kalau bicara syarat. Sebab apa? Semua imam yang ada itu ada saja kekurangannya.
Iya, ada saja kekurangannya. Ada yang bacaannya kurang fase, ada yang huruf-hurufnya yang tidak pas, ada yang mat panjang pendeknya tidak pas, ada yang tidak hafal Quran, ada yang hafal Quran tidak hafal hadis, nasikh mansukh dia tidak tahu, padahal itu syarat. Kalau bicara syarat.